Baik teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya. Salam sehat selalu. Kali ini kita belajar tentang stabilitas kapal. Sebelum bicara lebih jauh, kita ulas dulu apakah yang dimaksud dengan stabilitas itu. Stabilitas berasal dari kata stabil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan stabil itu adalah kuat atau kokoh. Tidak goyah, atau berkaitan kalau dengan bangunan itu kokoh, mantap, kukuh. Sementara stabilitas dalam istilah di Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna kemantapan atau kestabilan, keseimbangan. Dalam istilah perkapalan, stabilitas kapal adalah keseimbangan atau keseimbangan kapal pada saat mengapung di atas air, tidak memiliki kemiringan baik ke kanan atau ke kiri, ke depan, ke belakang. Demikian pula pada saat berlayar. Pada saat kapal mendapatkan gaya dari luar, baik oleh ombak atau angin, kapal yang sengit, yang miring, bisa tegak kembali. Demikian dalam buku stabilitas kapal. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. The stabilizers. So how do these stabilizers actually work? Let's consider a standard cruise ship. In calm water, she's going to sit happily upright. Her stability is determined by her centre of gravity and her centre of buoyancy. As long as they're all lined up in the correct place, she's going to remain upright and stable. If you then introduce some waves to the sea, she's going to start to interact a bit. Smaller waves are unlikely to have much of an impact on a large ship, but as the wave size increases, the wave length increases, and you're going to start to feel the ship interacting. She's going to roll from side to side, following the rhythm of the wave itself. And this is purely down to the fact that as the water level on one side of the ship rises, the ship generates more buoyancy on that side, and this results in a force that makes her lean over. Most of the time a ship will happily just continue riding the waves, rolling gently from side to side. Baik, sudah cukup jelas sepertinya dari ilustrasi di video yang sudah kita putar tadi. Dari stabilitas kapal tersebut ada beberapa tipe-tipe stabilitas kapal yang diantaranya berdasarkan sifatnya. Stabilitas dibagi menjadi dua, yaitu stabilitas dinamis atau dynamic stability. Adalah stabilitas kapal yang diukur dengan jalan memberikan suatu usaha pada kapal sehingga membentuk sudut olengan tertentu dari bidang simetris, tapi tidak mengurangi keseimbangan kapal, di mana titik B pada waktu kapal tegak dan pada waktu kapal miring. Sementara stabilitas statis atau statical stability adalah stabilitas kapal yang diukur pada kondisi air tenang dengan beberapa sudut olengan pada nilai tone displacement yang berbeda. Nilai stabilitas statis kapal ditunjukkan oleh nilai lengan penegak atau GZ. Baik, untuk jenis stabilitas yang berikutnya adalah berdasarkan keadaannya. Jadi stabilitas berdasarkan keadaannya tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu stabilitas netral, stabilitas positif, dan stabilitas negatif. Stabilitas netral itu pada intinya yaitu di mana titik graviti dan titik metriosentrik ini berhimpitan sehingga kapal tidak mempunyai momen penegak untuk menegakkan kembali keadaan yang sengit, sehingga saat kapal mendapat
gaya dorong dari luar, sehingga dia miring, tidak mampu untuk menegakkan kembali. Untuk stabilitas positif adalah stabilitas yang baik, di mana titik G di bawah titik metasentrik. Titik graviti ini di bawah titik metasentrik. Kemudian untuk negatif, titik G berada di atas titik metasentrik atau negatif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Pada keadaan ini, kapal akan sangat berbahaya karena jika mendapatkan momen atau gaya dari luar, maka yang terjadi adalah momen penerus atau healing moment, di mana kapal akan menjadi terbalik karena tidak mampu untuk menyeimbangkan kapal lagi. Demikian jenis-jenis stabilitas. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas kapal secara internal adalah faktor yang berasal dari kapal itu sendiri, seperti ukuran kapal, tata letak, keadaan lambung kapal atau bodi kapal itu sendiri, misalnya terjadi kebocoran atau keadaan yang sudah usang, keropos, dan lain sebagainya. Untuk itu awak kapal harus memperhatikan letak bobot penempatan muatan. Faktor eksternal adalah faktor dari luar yang mempengaruhi keseimbangan kapal, seperti kondisi alam, ombak, badai, dan sejenisnya. Unsur-unsur stabilitas. Unsur-unsur stabilitas terdiri banyak hal, diantaranya berat yang paling dasar, yaitu dan massa benda. Berat dilambangkan dengan huruf V, merupakan massa benda yang dipengaruhi oleh gravitasi setempat, karena nilai gravitasi tentu variatif di setiap lokasi. Kemudian perbedaannya dengan massa itu sendiri adalah massa merupakan materi yang terkandung dalam suatu benda. Berat dirumuskan sebagai massa kali gravitasi, atau W sama dengan M kali G. Berat jenis adalah perbandingan relatif antara massa jenis sebuah zat dengan massa jenis air murni, atau merupakan perbandingan berat zat tersebut terhadap volumenya. Rumusnya Rho sama dengan M kali G dibagi V, atau massa jenis benda sama dengan massa benda kali gravitasi dibagi volume benda tersebut. Dan yang terakhir adalah berikutnya adalah berat benaman atau displacement. Berat benaman atau isi kotor adalah jumlah ton air yang dipindahkan oleh bagian kapal yang tenggelam dalam air, biasanya dinyatakan dalam long ton atau metric ton. Berat benaman tergantung pada berat jenis yang dipengaruhi oleh suhu air dan perairan yang dilewati. Untuk berat benaman tersebut sangat berhubungan sekali dengan hukum Archimedes. Untuk lebih lengkapnya kita simak video berikutnya. Coba kamu pikirkan, mengapa kapal selam maupun kapal laut lainnya yang terbuat dari baja tidak tenggelam? Padahal massa jenis baja jauh lebih besar daripada massa jenis air laut. Sebelum mempelajari lebih jauh, kita akan belajar dulu nih tentang hukum Archimedes. Ketika belajar hukum Archimedes, kamu dapat mengetahui bahwa suatu benda dimasukkan ke dalam air, beratnya seolah-olah berkurang. Peristiwa ini bukan berarti ada massa yang hilang atau berat yang hilang. Sebenarnya, berat benda berkurang saat dimasukkan ke dalam air. Hal ini disebabkan oleh adanya gaya apung atau yang sering dilambangkan dengan FA, yang mendorong benda ke atas atau berlawanan dengan arah berat benda. Misalnya, benda ketika diukur di darat atau di udara itu 50 Newton bisa seolah-olah berubah ketika diukur dalam air. Gak seolah-olah, tapi memang berubah. Benda itu tidak berubah massanya, namun kalau diukur beratnya,
dia akan berubah atau berkurang. Sebenarnya ada gaya apung yang mendorongnya ke atas. Misal benda setelah dimasukkan ke dalam air adalah 30 Newton, maka kita tahu bahwa gaya apungnya adalah 20 Newton. Sehingga secara matematis dapat dituliskan bahwa Fa itu sama dengan WBU atau berat di udara lebih besar daripada berat di air atau WBA. Jadi tentunya berat di udara itu lebih besar daripada berat di air. Sehingga ketika kita mencari berat di air itu sama dengan berat di udara kurangi gaya apungnya. Sehingga dituliskan formulasinya adalah WBA sama dengan WBU dikurangi Fa. Dengan Fa adalah gaya apung dengan satuannya Newton, WBA itu adalah berat benda di air dengan satuannya Newton, dan WBU adalah berat di udara dengan satuannya Newton. Fenomena ini dipelajari oleh Archimedes yang hasilnya kemudian dinyatakan sebagai hukum Archimedes. Bunyinya sebagai berikut sahabat, coba perhatikan. Jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Archimedes adalah seorang yang berkebangsaan Yunani yang terkenal sebagai ahli matematis, ilmu filsafat, dan juga fisika. Suatu hari, ia diminta raja untuk membuktikan bahwa mahkotanya benar-benar berasal dari emas murni. Archimedes merasa kesulitan menentukan massa jenis mahkota karena tidak bisa menghitung volume mahkota tersebut. Hingga pada akhirnya, saat Archimedes menyemburkan dirinya ke bak mandi, ia mengamati bahwa adanya air yang tumpah dari bak tersebut. Seketika ia berteriak, "Eureka! Eureka!" Archimedes menyadari bahwa volume yang tumpah itu sama dengan besarnya volume tubuh yang mendesak air keluar dari bak. Melalui temuan tersebut, Archimedes dapat membuktikan bahwa ternyata mahkota raja tidak berasal dari emas murni, melainkan dicampur dengan perak, sehingga pembuat mahkota tersebut dihukum mati oleh sang raja. Menurut Archimedes, benda menjadi lebih ringan bila diukur dalam air daripada di udara, karena di dalam air mendapatkan gaya ke atas. Ketika di udara, benda memiliki berat mendekati yang sesungguhnya, karena berat zat cair yang didesak atau dipindahkan benda itu bisa dihitung, sahabat. Hukum Archimedes atau besar gaya ke atas itu bisa diformulasikan dengan Fa sama dengan Rho C kali G kali VCP, dengan Fa itu adalah gaya apung yang satuannya Newton, Rho C adalah massa jenis zat cair dengan satuannya kilogram per meter kubik, G adalah percepatan gravitasi dengan satuannya adalah meter per sekon kuadrat, dan VCP adalah volume zat cair yang dipindahkan dengan satuannya adalah meter kubik. Hukum Archimedes tersebut digunakan sebagai dasar pembuatan kapal laut atau kapal selam. Suatu benda dapat terapung atau tenggelam tergantung dengan gaya berat dan gaya apung. Jika gaya apung maksimal lebih besar daripada gaya berat, maka benda akan terapung. Sebaliknya, jika gaya apung maksimum lebih kecil daripada gaya berat, maka benda akan tenggelam. Dan jika gaya apung maksimum sama dengan berat benda, maka benda akan melayang. Gaya apung maksimum adalah gaya apung jika seluruh benda berada di permukaan zat cair. Kadang kamu berpikir bahwa semua logam akan tenggelam dalam air. Mengapa kapal laut yang terbuat dari logam tidak tenggelam? Kapal laut dapat terapung karena pada saat diletakkan secara tegak di lautan, kapal laut dapat memindahkan air laut dalam jumlah yang cukup besar, sehingga kapal laut mendapatkan gaya ke atas yang sama besar dengan berat kapal laut. Demikian video untuk sesi pertama stabilitas. Untuk sesi berikutnya kita tunggu bersama-sama. Terima kasih, dukung terus channel saya, like dan subscribe. Jika ada yang ingin memberi masukan atau koreksi, silahkan di kolom komentar. Terima kasih.